Nah, saudara, itu dia angka yang jadi target pemerintah di tahun depan. Kita akan ulas lebih dalam di Kompas Bisnis pagi ini bersama saya, Glenis Oktania. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu bagaimana pergerakan inflasi. Kita buka datanya, saudara. Kami ambil gambaran inflasi di saat pandemi mulai dari 2020 hingga 2022. Kita lihat ya, grafisnya cukup signifikan ya. Sempat berada di bawah, tepatnya di Desember 2020 hingga Januari 2021. Ini sekitar 1,68%. Atau juga di Januari 2021 adalah 1,55%. Sempat naik di Desember 2021 berada di 1,87%, kemudian mulai naik lagi di Januari 2022. Kita ingat, saudara, ketika pandemi ini memang kondisi perekonomian cukup morat-marit ya. Kita ingat bahwa ada pembatasan mobilitas masyarakat hingga daya beli masyarakat yang juga terganggu. Nah, ini ada juga yang pemicu di Desember 2022, ini sempat adalah harga pangan yang naiknya gila-gilaan. Nah, ini disebabkan salah satunya adalah kondisi geopolitik Rusia-Ukraina dan juga membuat harga gandum naik karena adanya pembatasan impor gandum dari kedua negara tersebut. Namun kita lihat di 2023 angkanya ya berada di angka kisaran 5%, begitu. Ini juga ya di Juli kemarin di 2023 inflasi sudah kembali ke angka 3%-an. Targetnya di tahun ini inflasi ada di angka sekitar 3,6% plus minus 1%. Dan sementara di RAPBN 2024 inflasi ditetapkan di angka 2,8% plus minus 1%. Setelah itu kita bergeser bagaimana dengan nilai tukar rupiah. Fluktuasi pergerakan nilai tukar rupiah amat dipengaruhi dengan apa yang sedang terjadi di ekonomi global. Kita lihat dari 2018 berada di 14.481, sempat turun ya. Ini di 2019 di 13.901. Nah, ini terus mulai menanjak naik hingga yang paling tinggi adalah di 2022 yaitu di kisaran 15.731 per dolar. Dan saat ini nilai tukar kita berada di kisaran 15.300 per rupiah. Dan target di RAPBN tahun depan nilai tukar rupiah ada di angka sekitar Rp15.000 per dolar. Dan saudara, data terakhir yang akan kami ulas ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum pandemi, tepatnya di sekitar tahun 2018-2019, selalu berada di atas 5%. Kemudian datanglah pandemi, tepatnya sekitar 2020-2021. Nah, ini sempat juga membuat pertumbuhan perekonomian kita ini terkontraksi bahkan minus di 2%. Kira-kira seperti ini grafisnya, saudara. Dari 2019 kita berada di pertumbuhan ekonomi kita 5,02%. Di 2020 terjun ya minus 0,7%. Dan mulai lagi ya ini merangkak naik ya, berhasil diperbaiki di 2021 di kisaran 3,69%. Dan juga di 2022 Indonesia kembali menyentuh angka pertumbuhan seperti sebelum pandemi yaitu di atas 5%. Dan di 2023 target pertumbuhan kita berada di sekitaran 5,3%. Di RAPBN 2024, saudara, target pertumbuhan dipatok di angka 5,2%.